Salam Bapak Ibu semua. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Renungan kita berjudul Laika, si anjing angkasa. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Ibrani 11 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Laika adalah seekor anjing liar dari jalanan Moskow yang dipilih untuk menjalani sebuah misi bersejarah. Pada 3 November 1957, ia menjadi makhluk hidup pertama yang dikirim keluar angkasa melalui wahana Sputnik 2. Dunia merayakan peristiwa tersebut sebagai sebuah terobosan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, di balik sorak-sorai dan kebanggaan itu, ada sebuah fakta yang menyedihkan. Laika tidak direncanakan untuk kembali dalam keadaan hidup. Anjing yang malang tersebut meninggal beberapa jam setelah peluncuran akibat kepanasan dan serangan rasa panik. Laika telah menjalani perjalanan tanpa kemungkinan untuk kembali. Laika tidak memahami misi yang sedang dijalaninya, juga tidak mengetahui apa yang menantinya. Dengan kesetiaan yang polos, ia hanya menjalankan peran yang diberikan oleh manusia yang mengirimnya, hingga hidupnya berakhir dalam kesunyian ruang angkasa. Monumen Laika didirikan di Moskow pada tahun 2008 untuk mengenang jasanya. Kisah Laika menyentuh hati karena menggambarkan sebuah pengorbanan yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pelakunya. Dalam kehidupan iman, ada kalanya kita pun berjalan di jalan yang tidak kita mengerti sepenuhnya. Seringkali kita taat, melangkah, dan bertahan tanpa mengetahui hasil akhirnya. Memang tidak semua panggilan disertai oleh penjelasan yang lengkap dan kita pahami. Seperti Laika yang hanya setia menjalani perjalanan yang tidak ia mengerti dan pahami. Demikian juga dengan Abraham yang dipanggil untuk keluar dari negerinya tanpa mengetahui secara jelas setiap detail dari rencana Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-8 menegaskan bahwa iman sejati tidak selalu berjalan seiring dengan kepastian. Abraham tidak dibekali peta yang lengkap dan perencanaan yang jelas, melainkan hanya janji Tuhan. Ketaatan yang berkenan kepada Tuhan bukanlah ketaatan yang dikerjakan setelah memahami segalanya, melainkan ketaatan total meskipun tanpa mengetahui hasil akhirnya. Mari kita renungkan. Apakah kita taat kepada panggilan Tuhan hanya ketika jalannya terasa aman dan masuk akal? Ataukah kita bersedia melangkah meskipun masa depan kita masih belum terlihat jelas? Berbeda dengan Laika, kita tidak berjalan sendirian dan tidak berjalan tanpa kasih Tuhan. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia menyertai, bahkan ketika jalan terasa sunyi dan berat. Di saat-saat tersulit di dalam hidup kita, ketika kita merasa sendirian, ingatlah firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang akan sangat menguatkan kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam ketaatan yang mungkin tidak selalu dimengerti oleh dunia, Tuhan sedang menenun di hidup kita sebuah kisah iman yang kelak akan kita pahami sepenuhnya dan kita syukuri. Kata-kata bijak, ketaatan yang paling dihargai Tuhan adalah ketaatan total tanpa mempertanyakan berbagai alasan terhadap firman-Nya. Bapak Ibu,
Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau sepenuhnya percaya pada rencana-Mu yang dahsyat dalam hidupku. Aku buang segala keraguan dan mau melangkah bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.